Hai semuanya, welcome back di video Improve with Dava. Dan kenapa hari ini aku pakai jas? Karena aku habis bikin video ads untuk Dava Speak. So, I really like the outfit by the way. Aku suka banget jas yang ini. Jadi aku pakai aja buat konten ke teman-teman semuanya hari ini. Semoga kalian suka ya. Di video kali ini aku mau coba untuk ngebahas satu hal yang penting banget buat hidup kita juga. Ini rasanya nggak kalah penting sama video-video sebelumnya. Ini ngomongin tentang kamu itu sebenarnya nggak butuh waktu yang lebih panjang dalam satu hari. Kamu cuma butuh sistem yang lebih mumpuni buat bisa ngebantuin kamu untuk day-to-day activities kamu setiap hari. Kalau misalnya aku ngomongin judul yang kayak gitu, rasanya sebenarnya klise ya. Kayak time management itu jadi satu hal yang penting banget. Benar, semua orang juga tahu. Tapi semua orang tuh banyak yang nggak sadar bahwa mereka mungkin ngerasa time managementnya bagus, tapi padahal parah banget time managementnya. Simple things, contoh simpelnya gini. Kamu misalnya lagi kerja di satu open space atau coworking space gitu. Selang dua meja itu ada bos kamu di sana. Kamu baru kerja 5 menit, dipanggil sama dia. Kamu baru kerja 10 menit, dipanggil sama dia. Terus akhirnya, selama satu hari itu kamu benar-benar nggak ngerjain apa-apa. Kenapa? Karena banyak banget distraction dan nggak sempet ngeflow otaknya. Kamu ngerasa relate nggak? Kalau relate, komen dulu deh sekarang teman-teman. Karena aku pernah ada di posisi yang kayak gitu, dan aku merasa bahwa ternyata aku menemukan satu fakta unik. Bos nggak mungkin bilang nggak dong ketika dia lagi ngomong, tapi kita bisa coba untuk gunakan second brain kita ketika bos kita minta tolong sesuatu ke kita, dan kita bisa gunakan second brain kita juga untuk bisa mencatat apapun yang disampaikan sama bos, terus kembali lagi ke flow state. Tips pertama di video kali ini adalah ketika digangguin terus sama orang, ketika kita banyak banget distraction, coba untuk lakukan yang namanya time blocking misalnya. Oke, kita block dulu kalender kita. Terus setelah kita block kalendernya, kita coba untuk make sure nggak ada orang yang nge-booking kalender kita biar nggak ada yang ngajak meeting di waktu kita mau decking. Yang kedua, ketika kita mau ketemu sama bos kita dan ketika bos kita manggil kita pas kita lagi kerja, kamu bisa bilang, sebentar mas, aku lagi coba untuk ngerjain A. Kasih aku waktu 1 jam, kasih boundaries yang cukup jelas. Karena ketika bos kamu memang adalah orang yang punya empati, maka dia akan mengerti. Ketiga, kalau misalnya bos kamu nggak mengerti, kamu gunakan second brain. Oke, mas, itu aku catat dulu ya, tapi nanti aku lagi ngerjain ini, aku coba untuk lanjut lagi nanti buat get back ke notes yang tadi udah aku catat. Second brain-nya di sana. Nah, yang keempat nih teman-teman, penting banget buat kita semuanya. System thinking versus goal thinking. Kadang-kadang kita tuh fokus banget sama goal-nya, bukan sama sistemnya. Kita misalnya mau bikin kelas online, atau kita pengen bikin kelas public speaking. Goal-nya adalah biar punya banyak banget audiens, tapi kita lupa ada banyak sistem atau chunking down activities details yang kita masih siapin di dalam sana. Contoh simpelnya ketika kita pengen bikin webinar online, kita nggak bisa cuman bilang, oh aku pengen bikin webinar, tiba-tiba yang daftar 1.000 orang. Nggak juga, ada Google Form yang harus dibuat, ada kelas, ada CS yang harus dibuat, ada landing page yang harus dibuat. Banyak banget yang harus dibuat teman-teman. So, system thinking itu lebih penting daripada goal thinking. Punya goal itu penting, tapi tahu gimana cara untuk bisa nge-segregate goal itu, atau mungkin men-chunking down, atau mungkin mengecilkan goal itu, goal yang besar tadi jadi goal yang kecil-kecil, itu yang jauh lebih penting. Ketika kita tahu goal kecilnya apa, maka goal gedenya tuh udah pasti akan nyampe pelan-pelan tuh teman-teman. Karena kita udah buat goal kecil-kecilnya dulu. Kita udah achieve yang kecil-kecilnya dulu. Maka lama-lama kita akan achieve yang gede. Tapi kalau kita terlalu banyak ngejar yang gedenya, maka yang kecilnya itu bakal ketinggalan dan keteteran teman-teman. So, system thinking first before goal thinking. Selanjutnya nih aku punya yang namanya weekly reset ritual, di mana ada satu hari di satu minggu yang aku benar-benar reset, nggak pakai gadget, nggak pakai distractions, aku cuma journaling, aku cuma tidur, aku cuma olahraga, cuma meditasi doang, simple aja. Terus kemudian aku catat apa yang mau aku sampaikan atau apa yang mau aku kerjakan di minggu depan. Jadi aku ngeriset di hari itu. Biar apa? Biar aku tuh benar-benar less distractions, nggak ada apa-apa di hari itu, dan aku lebih zen di hari itu, sehingga seminggu depannya aku bisa on power. On power, on fire kali maksudnya ya, on fire untuk bisa ngerjain satu hari aku yang penuh gitu. Selanjutnya, kamu harus punya the default day. Jadi kayak kamu udah punya hari-hari yang template di hidup kamu. Kayak aku nih ya, misalnya aku ngerjain Dava sebagai seorang AVP di sebuah perusahaan multinasional, kemudian Dava Speaks, kemudian Improve with Dava, kemudian Everyone Speaks. Nah, aku biasa Senin ngurusinnya kantor plus Dava Speaks, Selasa aku rest day plus gym, Rabu misalnya aku kantor plus Everyone Speaks, Kamis aku kantor plus Dava Speaks, Jumat aku ke kantor plus Improve with Dava, Sabtu aku olahraga only, Minggu aku rest day. Biasa kayak gitu, jadi aku templatein aja. Nanti tinggal aku tuker-tuker aja templatenya kalau aku udah bosen. Minggu depan, oh aku tuker deh, yang tadinya Kamis jadi Selasa, yang tadinya Rabu jadi Jumat gitu. As simple as that. Sudah tuker-tuker sesuai dengan kemampuan kita dan kenyamanannya kita aja. Nah, poin pentingnya dari video kali ini itu adalah kita harus punya action framework ini. Good system equals to good progress.
Ketika sistem kamu bagus, maka progres kamu tuh juga bakal bagus. Ketika cara kerja kamu itu tepat, maka goal-nya juga akan tepat nyampainya. Ketika kamu berpikir secara sistematis, maka goal gedeannya itu biasa akan lebih mudah untuk dicapai. Karena kamu tahu, kan ada MECE ya, mutually exclusive and collectively exhaustive gitu. Kayak kamu tuh tahu apa yang harus kamu lakukan secara exhaustive, kamu tahu apa yang harus kamu bagi-bagi secara eksklusif. Simpelnya kayak gitu teman-teman. So, make sure kamu punya good system thinking karena dengan itu kamu punya good progress setiap harinya. Kalau kamu ngerasa video ini relate sama kamu, komen sekarang biar aku tahu ceritanya kamu. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa channel ini relate juga buat kamu, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu semuanya. And we'll see you again in the next Improve with Dava video. Thank you.